Nah, kali ini saya akan membahas beberapa alasan-alasan penolakan yang mungkin teman-teman semua ada gitu. Ada beberapa calon mitra, mungkin banyak juga tuh ya. Banyak juga yang alasan-alasannya ya seperti yang saya catat ini, karena ini kebanyakan kendala-kendala yang ada di lapangan. Nah, ini yang pertama itu saya akan bahas nanti masalah yang tidak punya modal, kemudian calon membernya bilang yang ada tidak punya waktu, kemudian bilang oh itu mah bukan bidang saya, kemudian wah saya mah gengsi jalanin bisnis seperti itu. Kemudian saya tanya dulu ya orang tua saya, ya saya tanya dulu ya istri atau suami saya ya, atau mungkin tanya dulu kepada pacar anda itu ya. Nah, kemudian yang keenam, tidak yakin dengan bisnis PTBS, dengan bisnis ini. Kemudian pikir-pikir dulu ya, saya pikir-pikir dulu ya, sebenarnya saya mau nih bergabung di bisnis ini gitu. Tapi saya pikir-pikir dulu. Nah, mungkin teman-teman semua, alhamdulillah ya, nanti saya bahas sedikit demi sedikit masalah mengenai alasan-alasan beberapa di bidang penolakan masalah bisnis ini. Nah, yang pertama yang akan saya bahas dulu adalah mengenai ilmu kehidupan. Nah, di mana ilmu kehidupan ini adalah hal yang benar-benar luar biasa. Saya bilang hal luar biasa kenapa? Karena memang tidak ditemukan di sekolah, tidak ditemukan di setiap saya pembelajaran itu tidak ditemukan. Alhamdulillah di dunia network marketing saya mendapat pelajaran seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas yang masalah ilmu kehidupan, tapi gak apa-apa saya akan bahas lagi. Yang pertama itu di bidang mulai dari pendidikan, teman-teman. Nah, dari pendidikan ini kita sekolah dari SD, kemudian SMP tuh ya, apalagi SMA. Ya, mungkin teman-teman ada yang kuliah. Nah, kalau kita gambarin SD kita 6 tahun. Nah, mungkin teman-teman ada yang lebih ya, nanti tinggal dihitungkan lagi. Nah, kemudian SMP 3 tahun. Kemudian ini SMA, ini mohon maaf SMA 3 tahun. SMA atau misalkan Anda SMK itu sama aja selama 3 tahun. Kemudian kuliah selama 4 tahun. Nah, kalau kita jumlah ini kurang lebih sekitar 16 tahun. Nah, teman-teman sesudah melakukan pendidikan, banyak orang yang istilahnya bingung gitu. Bingung di mana ketika teman-teman udah lulus kuliah, ya mungkin teman-teman kan dapat yang namanya ijazah, betul ya? Ijazah, kemudian teman-teman melamar pekerjaan. Tuh ya, ijazah, kemudian Anda dapat kerja. Terus setelah dapat kerja apa? Ujung-ujungnya duit atau Anda dapat penghasilan. Nah, kita kalau misalnya secara logika ya, secara logika kita punya penghasilan misalkan UMR ya. Kita misalkan UMR sebesar 3 juta per bulan. Nah, 3 juta per bulan kalau misalkan rata-rata Anda bisa nabung berapa gitu. Taruh kalau misalkan Anda nabung itu 1 juta per bulan. Oke. Di sini saya akan bahas yang namanya impian terlebih dahulu. Ya, impian. Nah, mungkin kita kalau misalkan kita nggak punya impian ya, ini mohon maaf susah gitu. Kenapa saya bilang susah? Ya namanya kita hidup, pasti selama kita hidup itu pasti kita punya yang namanya impian. Contoh misalkan impian Anda pengen haji atau umroh. Ya, haji atau umroh bagi teman-teman yang beragama muslim. Kemudian impiannya apa lagi? Pengen punya rumah, betul ya? Pengen punya rumah. Kemudian apa lagi? Ya pengen punya kendaraan pribadi, betul ya? Mobil. Nah, taruh teman-teman harga. Kalau misalkan teman-teman haji itu kurang lebih di angka haji atau umroh. Ya saya bilang umroh aja dulu. Ya, umroh satu keluarga. Misalkan pengen umroh satu keluarga itu kurang lebih sekitar, kalau misalkan teman-teman ada bertiga atau berempat, itu kurang lebih di angka 150 juta. Ya, kalau misalnya Anda pengen rumah, taruh harga di angka 500 juta. Kemudian pengen mobil, teman-teman beli harga yang misalkan seharga 250 juta. Oke, kita total 250 tambah 150, ini 400 tambah 500, total kurang lebih 900 juta. Oke, ini impian teman-teman, pengen punya aset senilai 900 juta. Tadi Anda punya penghasilan 3 juta per bulan, ya. Tadi teman-teman punya penghasilan 3 juta per bulan, betul ya? 3 juta per bulan, kemudian Anda bisa nabung 1 juta per bulan. Kalau 1 juta per bulan berarti pengen dapat 900 juta ini, berarti Anda perlu 900 bulan. Kurang lebih itu 80 tahun. Oke. Ini secara gambaran sederhana, teman. Ini saya bilang gambaran sederhana. Kenapa saya bilang gambaran sederhana? 80 tahun ini
bandingkan dengan umur teman-teman sekarang. Ya, bandingkan dengan umur teman-teman sekarang. Kalau misalnya teman-teman umurnya baru 20 tahun, ya mungkin udah 100 tahun. Dan pertanyaan saya bukan masalah umur, tapi apakah haji dan umroh itu tidak akan naik? Apakah kita membangun rumah selama 80 tahun ke depan itu tidak akan naik? Dan apakah kita membeli mobil seharga 250 juta tahun sekarang sama yang 80 tahun nanti? Apakah tidak ada bedanya atau beda? Jelas beda teman-teman ya. Karena yang saya tahu yang namanya inflasi itu tidak ada penurunan. Yang ada adalah dimana setiap tahun itu selalu naik. Oke, itu yang pertama. Nah, teman-teman semua, banyak yang di luar sana bilang, wah saya mah hidup syukur-syukur aja gitu kan, jalani aja, bersyukur-syukur aja. Nah ini saya bilang luar biasa gitu. Luar biasanya kenapa? Ya ini kita bahas yang namanya ada ilmu syukur. Ya dimana ilmu syukur ini, dimana orang tua anda misalkan punya anak 3 misalkan, ini anda, ini kakak anda, ini adik anda, ya punya keluarga dimana si orang tua ini pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik. Oke, pertanyaannya, orang tua anda setelah mensekolahkan anda, kewajiban anda apa ini? Ya, pasti semua anak pengen membahagiakan yang namanya orang tua. Orang tua sendiri itu udah bukan suatu cita-cita itu, tapi itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Ya, dimana 3 anak ini harus bisa membahagiakan yang namanya orang tua. Ini yang dibilang dengan ilmu syukur. Tapi teman-teman semua, ya teman-teman semua, misalkan ini udah punya anak lagi, ini punya anak lagi, kemudian ini punya anak lagi, ya ini satu keluarga anda punya anak lagi, misalkan masing-masing 3 lagi. Nah, yang luar biasanya adalah di mana yang tadinya anda pengen membahagiakan orang tua anda, di mana tadinya anda ingin membelikan rumah orang tua anda, ya pengen membelikan rumah, tapi anda punya kewajiban lain dan punya tanggung jawab yang lain, itu di mana anak-anak anda, di mana anda juga pengen memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak anda. Ya, dimana nanti kalau misalkan lebih parahnya lagi, di mana ilmu syukur ini nanti teman-teman gak dapatnya gimana? Ya jangankan istilahnya, mohon maaf, harusnya anda tadi membahagiakan orang tua, malah ini apa? Masalah popok aja masih minta dari neneknya gitu. Si anak ini masih minta popok dari neneknya, dalam artian masih minta suatu istilahnya penghasilan atau suatu pengen uang jajan, itu masih minta ke neneknya, bukan dari anda. Nah itu lebih parah lagi teman-teman semua. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita udah bahas. Nanti ingat teman-teman semua, ini ilmu syukur dan ini ilmu kehidupan. Kayak tadi yang saya akan bahas adalah yang pertama adalah alasan-alasan penolakan. Di mana alasan penolakan ini, yang pertama itu anda tidak punya modal. Banyak calon member yang membahasakannya adalah tidak punya modal. Sebenarnya gini teman-teman, ya tidak punya modal itu saya bilang apa ya, dibilang bohong ya bohong gitu, dibilang alasan cuma alasan gitu kan. Tidak punya modal, coba anda terapin. Kalau misalnya anda tidak punya modal atau calon member anda tidak punya modal, ya kita bahas impian ini. Kalau misalkan teman-teman punya impian yang harganya misalkan untuk sekarang ini 900 juta, coba anda bayangkan 20 atau 30 tahun ke depan, apakah rumah yang 500 juta ini akan naik atau misalkan masih bertahan? Apakah mobil yang sekarang ini mobil yang bagus atau mobil lama gitu? Pasti udah mobil lama. Nah, teman-teman coba, sebenarnya masalah yang tidak punya modal ini justru bisa jadi solusi gitu. Kita gabung cuma 2,6 juta. Ya ini misalkan paket basic, yang ambil yang paket minimal, dimana teman-teman nanti kalau udah jelasin yang masalah impian, bisa jelasin yang namanya paradigma ilmu kehidupan, insya Allah tidak punya modal akan berbalik. Karena apa? Karena mulai paham seperti apa bisnis ini dan seperti apa ilmu kehidupan yang akan kita bahas. Ya, itu yang pertama, tidak punya modal, itu jawabannya. Kemudian yang kedua, kita tidak punya waktu. Oke, tidak punya waktu sebenarnya gini. Sebenarnya yang tidak punya waktu itu belum paham gitu. Belum paham masalah mengenai marketing plan, masalah perusahaannya seperti apa, masalah produknya seperti apa. Tapi kalau misalnya tidak punya waktu, di luaran sana banyak orang yang berjuang habis-habisan demi 3 juta per bulan. Nah, di bisnis ini kita bisa 1 juta per hari.
Kita bisa 1 juta per hari, tapi kenapa kita nggak bisa habis-habisan? Kalau kita kerja 3 hari bisa menutup bonus yang gaji bulanan, kenapa kita nggak habis-habisan? Kita bisa menutup selama 1 bulan ini, misalkan bisa kita 1 bulan kerjakan bisnis ini, kita bisa menutup 10 bulan di masa kerja nanti. Selama yang punya gaji 3 juta per bulan, kenapa kita nggak pernah habis-habisan? Di luar sana yang kerja, kemudian yang pengen punya penghasilan 3 juta per bulan aja, mereka habis-habisan buat laksanain masalah yang tugas kerja mereka. Ya, ingat, jangan pernah didebat. Jangan pernah didebat, karena kita jangan pernah debat itu kenapa? Karena kita cari persamaan. Banyak orang di luar sana yang gagal closing itu karena mereka banyak yang mendebat, bukan mencari persamaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wah itu mah bukan bidang saya. Nah itu samain lagi, karena bisnis ini tuh bisnis persamaan gitu. Bisnis persamaan, jangan ada perdebatan. Yang ketiga, bukan bidang saya juga sama, ini bukan bidang saya. Tapi setelah saya paham, setelah saya sambil kerjakan, kemudian saya paham, oh ternyata enak juga ya bisnis network marketing. Kemudian yang keempat, oh saya gengsi. Ingat teman-teman semua, gengsi tidak akan membuat Anda kaya, tapi yang kaya akan membuat jauh diri sendiri itu lebih bergengsi. Jadi intinya apa? Gengsi hilangkan, kemudian rasa takutnya hilangkan. Ingat, kita di sini buat mencari alasan untuk berjuang itu buat orang-orang yang kita sayangi, bukan cari gengsi. Yang kelima, kemudian tanya orang tua dulu nih, saya tanya istri dulu nih, saya tanya suami dulu. Banyak di luar sana ya, ada calon member kemudian nanyain masalah, wah saya nih tanya-tanya dulu suami ya, wah saya tanya dulu istri ya, wah saya bla 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 dan lain-lain. Jadi kebanyakan alasan-alasan penolakannya seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya bilang, kalau saya jawab, ya tanya orang tua dulu nih, tanya istri dulu nih, tanya suami dulu dan lain-lain. Nah saya akan jawab seperti ini. Kamu nggak usah tanya orang tua dulu, kamu nggak usah tanya istri dulu atau suami dulu. Caranya gimana? Caranya kamu join dulu, daftar dulu, transfer dulu, baru tanyain ke orang tua. Nah, karena di bisnis ini ada yang namanya tim leader. Ada tim leader, nah itu yang membantu Anda menjelaskan gitu. Karena apa? Karena bisnis ini tidak cukup untuk setengah-setengah penjelasan. Karena kalau misalnya kita menjelaskan cara setengah-setengah, ya gimana kita mau closing gitu kan? Gimana caranya kita dapat orderan gitu? Kita nggak akan masuk. Nah kalau misalkan tanya orang tua dulu nih sebelum transfer, ya mohon maaf itu 90% gagal closing. Karena apa? Karena yang dijelasin sama bukan member, yang sama juga belum paham gitu. Tapi kalau kita yang bantu jelasin, kamu daftar dulu, nanti saya bantu jelasin ke orang tua kamu, insya Allah nanti orang tua kamu ikut juga di bisnis ini. Kemudian yang keenam, tidak yakin. Ingat teman-teman, hidup kita cuma 1 kali. Masa Anda nggak yakin dengan impian Anda? Masa Anda nggak yakin dengan hidup yang 1 kali ini? Ingat, kita punya orang tua, kita punya anak-anak, kita punya orang-orang yang kita sayangi. Kita harus wujudkan impian. Kenapa? Karena impian itu, yang saya bilang, hidup cuma satu kali. Maka impian itu harus terwujud. Kemudian yang terakhir, saya pikir-pikir dulu ya. Nah, banyak nih calon member yang berpikir, wah saya pikir-pikir dulu nih, sebenarnya saya tertarik nih masalah bisnis ini, sebenarnya saya pengen nih gabung di bisnis ini, tapi saya pikir-pikir dulu ya, gitu kan. Nah teman-teman mungkin melakukan penjelasan, coba dibuka dulu paradigma yang seperti ini. Ini sebenarnya simple gitu, ini sebenarnya simple, tapi kalau Anda udah kuasai, Anda bisa tajir gitu kan. Nah kenapa saya bilang bisa tajir? Karena ini salah satu membuka obrolan yang luar biasa. Saya juga sering praktekin masalah penjelasan paradigma seperti ini. Yang tadinya tidak yakin, yang tadinya pikir-pikir dulu, langsung bisa bergabung. Kenapa? Karena udah membuka paradigmanya, karena udah membuka masalah lapangan masalah di lapangannya, karena udah membuka masalah di hatinya seperti apa. Ingat teman-teman, yang tadi balik lagi, tetapkan impiannya, calon membernya, kemudian calon membernya itu bahas impian. Karena rata-rata manusia hidup karena ada impian. Saya bilang bohong manusia yang hidup gak punya impian, itu bohong banget gitu kan. Ngapain hidup kalau kita gak punya impian? Nah itu teman-teman semua, sedikit saya jelaskan bagaimana cara menjawab, bagaimana cara mengatasi penolakan. Ya di sini saya baru bahas 7 penolakan. Mungkin nanti teman-teman boleh share di komentar penolakannya seperti apa, alasan-alasannya mereka menolak itu seperti apa. Ini saya baru bahas 7. Tidak punya modal, tidak punya waktu, wah itu bukan bidang saya. Saya gengsi jalani bisnis network marketing. Tanya orang tua dulu, tidak yakin atau pikir-pikir dulu. Nah itu kebanyakan yang di lapangan yang saya hadapin. Ya alhamdulillah teman-teman semua, karena kita sering bertindak, akhirnya kita punya jawaban. Karena kita sering belajar, akhirnya kita bisa
mematahkan dan mencari persamaan. Ingat teman-teman semua yang udah jadi member, jangan pernah melakukan perdebatan. Karena apa? Perdebatan itu tidak enak, tapi kita cari persamaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya berikan. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.